Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali terkait dengan tahsinul Quran. Sebelumnya telah kita bahas terkait dengan makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian pada kesempatan kali ini kita bahas terkait sifatul huruf, di mana sifatul huruf ini sangat erat kaitannya dengan makhrajul huruf ya. Karena makhraj huruf ini tidak akan tampak jika sifat hurufnya itu tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya juga, sifatul huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya. Baik, sifat huruf ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat-sifat yang mempunyai lawan dan sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang pertama, terkait dengan laju nafas. Ada namanya hamas, yang lawannya itu jahar. Hamas ini laju nafas keluar, sedangkan jahar laju nafas tertahan. Untuk hamas, hurufnya ada 10, bisa dihafal dengan sakata fahathahu syakhsun, yaitu sin, kaf, ta, fa, ha, fa, ha, shin, kha, dan son. Kemudian jahar, kebalikan atau secara huruf itu selain huruf hamas. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu syiddah dan ada tawasud dan rokhwah terkait dengan laju suara ya. Ini terkait laju suara. Syiddah yaitu laju suara tertahan, tawasud nanti tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah, sedangkan rokhwah ini sendiri laju suara melaju atau suara melaju. Huruf syiddah bisa dihafal ajid, qotun, bakat. Saya ulangi, ajid, qotun, bakat, yaitu hamzah atau alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Sedangkan kemudian untuk tawasud, tengah-tengah tadi antara syiddah dan rokhwah, hurufnya bisa dihafal dengan lin umar, lin umar, atau lin umaroh, lam, nun, ain, mim, dan ro. Sedangkan yang selanjutnya ya rokhwah tadi terkait suara melaju, berarti selain huruf tawasud tadi dan syiddah terdapat 16 huruf. Baik, selanjutnya bagian yang ketiga ada isti'la dan istifal. Isti'la ini sendiri terangkatnya lidah ke langit-langit mulut, lebih tepatnya mungkin tengah huruf, tengah lidahnya yang terangkat. Hurufnya itu bisa dihafal khussa, dal, tin, qil. Khussa, dal, tin, qil, yaitu kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, dan dha. Sedangkan kebalikannya tadi istifal, turunnya lidah ke dasar mulut. Hurufnya selain huruf isti'la terdapat 23 huruf. Baik, selanjutnya bagian yang keempat ada idlaq dan ismat. Idlaq yaitu keluar dari makhrajnya dengan cepat. Bisa dihafal dengan hurufnya bisa dihafal farra min lubbi, farra min lubbi, fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Kemudian lawannya tadi ismat, yaitu keluarnya huruf dari makhrajnya tidak dengan cepat. Hurufnya selain huruf idlaq. Kemudian selanjutnya bagian ke-5 ada itbaq dan infitah. Itbaq yaitu menutupnya lidah ke langit-langit mulut secara keseluruhan.
ya. Ini merupakan huruf dengan ketebalan yang paling besar atau tinggi ya di antara huruf-huruf yang lain. Ada 4 huruf, yaitu shad, dhad, ta dan dha. Kemudian yang kebalikannya atau lawannya itu infitah, terbukanya ruang antara lidah dan langit-langit mulut. Ini hurufnya selain huruf itbaq. Ada 25 huruf. Kemudian sifat yang terakhir, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan yang terakhir, yaitu tafkhim dan tarkik. Tafkhim artinya tebal atau memenuhi mulut dengan gema suara. Hurufnya yaitu huruf isti'ala ya, tadi kita bahas isti'ala khusadul tinqib. Ditambah dengan huruf ro, ketika huruf ro itu berharokat fathah dan dhammah. Misalkan ro, ru itu dibaca tafkhim tebal. Dan ketika huruf atau lafal Allah ya sebelumnya fathah dan atau dhammah, misalkan Allah, Allahu, dan huwallah, huwallahu, itu dibaca tafkhim. Kemudian kebalikannya yaitu tarqiq, tipis ya, tipis. Hurufnya yaitu huruf istifal ya, kebalikan tadi dari isti'ala. Ditambah dengan huruf ro yang berharokat kasrah, contohnya ri ya. Kemudian ro yang berharok sebelumnya, ro sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah, misalkan bir ya, bir. Dan lafal Allah sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah, misalkan billahi, billahi ya. Baik, untuk tafkhim dan tarkik sebenarnya ini ada pembahasan lebih lanjut. Masih terdapat banyak tipe dari tafkhim dan tarkik. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Bagian pertama kita bahas qalqalah. Yang pertama itu qalqalah. Qalqalah itu ada 5 huruf, ba, jim, dal, ta dan qaf, atau sering disingkat dengan baju di toko ya. Dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada namanya qalqalah sughra, qalqalah kecil, ketika ada huruf qalqalah tersebut yang berharokat sukun berada di tengah-tengah ayat atau kalimat. Contohnya huwa yubadi'u wa yu'idu, itu terdapat yubadi'u terdapat di tengah-tengah kalimat. Kemudian bagian yang kedua ada qalqalah wusta, qalqalah yang sedang. Ini terjadi ketika huruf qalqalah berada di akhir ayat atau kalimat ya, yang langsung memantul, tidak atau tanpa ditahan terlebih dahulu. Contohnya dzalika yaumul khuruj ya, itu qalqalah wusta. Dan kemudian yang ketiga ada namanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini ditandai dengan tasydid ya, terdapat huruf qalqalah di akhir kalimat atau ayat, kemudian ditambah dengan tasydid sehingga perlu ditahan satu harokat terlebih dahulu. Contohnya di surat Al-Lahab ayat 1, tabbat yada abi lahabi wa tab ya, perlu ditahan dulu, wa tab, tidak langsung wa tab, tapi wa tab. Baik, itu terkait dengan qalqalah kubra. Kemudian yang selanjutnya sifat yang tak punya lawan yaitu sofir ya. Huruf ini huruf berdesis, yaitu huruf asaliyah ya, sebenarnya yang kemarin kita bahas huruf asaliyah. Ada zai ya, desis yang digetarkan, zai. Kemudian sin dan sod, itu huruf sofir atau yang berdesis. Kemudian ada takrir,
huruf yang bergetar, namun getarannya itu diminimalisir, cukup 2 getaran saja. Hurufnya yaitu ro, huruf ro. Kemudian yang bagian atau nomor yang ketiga, huruf yang tidak punya lawan, sifat yang tidak punya lawan, ada namanya inhiraf. Ada huruf lam dan ro, ya, inhiraf. Kemudian selanjutnya ada istilahnya tafashi, memenuhi udara, tersebarnya udara di rongga mulut. Tafashi. Hurufnya yaitu shin. Shin, ya. Selanjutnya ada lin. Sifat yang tidak punya lawan yaitu lin. Contohnya ai, au, ya. Ai, au. Dan terakhir ada istitalah, memanjang sepanjang sisi lidah, yaitu huruf dhad, ya. Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas, salah satunya atau keduanya. Dhad, ya, huruf dhad. Baik, itu sekilas terkait dengan sifatul huruf. Kita bahas selanjutnya lebih rinci lagi. Kita bahas huruf-huruf yang secara makhraj sama tetapi secara sifat beda. Kita bahas contohnya antara ta dan to, ya. Secara sifat, ta tadi termasuk huruf hamas. Sakata fahathahu syakhsun, terdapat huruf ta di situ. Tidak terdapat huruf to, sehingga to dimasukkan kepada huruf jahar. Sifat jahar, tidak ada nafas. Kemudian selain itu, sifat to termasuk huruf isti'ala tadi. Khussa daltin qid, di situ terdapat huruf to tetapi tidak ada huruf ta di situ. Berarti huruf ta di sini huruf istifal. Sehingga secara bacaan atau secara pengucapan huruf to lebih tebal karena sifatnya yang isti'ala, terangkatnya lidah ke langit-langit mulut. To, ya. Sedangkan ta tidak terangkat. Ya. Ta. Baik, salah satu seperti itu. Selanjutnya ada huruf sin dan shad ketika kasrah dan dhammah, atau secara sifat huruf sin dan shad memang sama-sama hamas, ya, laju nafas keluar, ya. Tetapi dari sisi isti'ala, ya, atau sifat isti'ala, terdapat huruf shad tetapi tidak ada huruf sin, sehingga sin dimasukkan ke huruf istifal. Isti'ala tadi huruf yang tebal, jadi huruf shad ini ditebalkan. So, ya, so, tetapi masih ada desis seperti huruf sin. Nah, so, sin, so, sa, so, sa, si, so, su, ya. Terdapat perbedaan ketebalan di situ. Kemudian kita bahas qaf dan kaf. Huruf qaf ini termasuk huruf yang jahar, ya. Sedangkan kaf huruf hamas, ya. Sakata fahathahu syakhsun, terdapat huruf kaf di situ, tetapi tidak ada huruf qaf di situ, sehingga qaf dimasukkan ke lawannya itu jahar. Kemudian dari sisi laju suara sama-sama huruf syiddah. Kemudian dari tadi isti'ala dan istifal, huruf isti'ala terdapat huruf qaf di situ. Khussa daltin qid, ya, qid, ya, to di situ. Tetapi tidak ada huruf kaf, sehingga kaf dimasukkan ke huruf istifal. Sehingga huruf qaf termasuk huruf yang tebal juga. Qa, ya, qa, qiqu baq. Sedangkan kaf dan qaf tidak terdapat suara atau nafas yang keluar. Jadi bersih, tidak ada
nafas yang keluar. Sedangkan kaf ada nafas yang keluar. Kaki kubak. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan huruf dha dan dzal, ya. Huruf dha ketika kasrah dan dhammah ini berbeda dengan huruf dzal yang berharokat kasrah dan dhammah. Huruf dha ini termasuk huruf isti'la, sehingga dibaca tebal, sedangkan dzal ini termasuk huruf istifal, sehingga tidak ada ketebalan. Huruf dha ketika kasrah dan baik ketika fathah, kasrah atau dhammah itu dibaca tebal. Dha, dhal, sedangkan dha ini tidak. Dzubal. Baik, salah satu perbedaan yaitu di sifatnya, ya, isti'la dan istifal. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.